It was back at this party. Halo teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua hari ini guys? But soon it was over. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini ya. Channel yang akan membahas tentang kisah-kisah nyata, kisah misteri, kasus, peristiwa, dan kisah-kisah lainnya. Tapi pada kesempatan ini saya akan coba menceritakan suatu kasus skandal ya. Kasus skandal ini menyangkut seorang ibu guru dengan muridnya yang masih berumur 12 tahun. Dan muridnya ini masih SD, masih duduk di bangku SD seperti itu guys. Bagaimana kisahnya, kita simak video ini sampai selesai dulu guys. Oke. But soon it was over. You were my only. Guru ini bernama Mary Katerina Smith. Dia lahir pada tanggal 30 Januari tahun 1962, tepatnya di Tustin, California. Mary ini anak keempat ya dari 7 bersaudara. Keluarga Mary adalah keluarga yang penganut agama yang taat. Mereka adalah keluarga dari keluarga politikus yang sukses. Mereka adalah keturunan politikus yang sukses. Pada masa SMA, Mary Kay ini bersekolah di Cornelia High School, tepatnya di California. Kemudian dia tamat dari bangku SMA dan melanjutkan kuliah di Horizon University State. Know that we had fun. Pada saat masih kuliah, si Mary ini mendapatkan seorang cowok yang bernama Steve Flatner. Dan mereka pun memutuskan untuk langsung menikah dan dikaruniai 4 orang anak. Cuma menurut pengakuan dari Mary Kay, pernikahan mereka kurang harmonis ya, karena mereka setiap hari selalu bertengkar. Si Steve ini sering melakukan kekerasan kepada si Mary Kay ini. Dia menyebut bahwa pernikahan mereka bukan atas dasar cinta, tetapi paksaan dari ayahnya Mary Kay ini. Hal tersebut membuat keluarga mereka sering bertengkar dan tidak harmonis. Pada saat mereka menikah, keluarga dari Mary Kay sama suaminya ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali. Pertama mereka pindah ke Alaska karena suaminya diterima bekerja di Alaska Airlines. Akan tetapi di Alaska mereka hanya bertahan 1 tahun saja. Kemudian mereka pindah lagi ke Seattle. Otomatis Mary Kay ini pun akan pindah kuliah ke daerah tersebut ya. Di sana dia kuliah di Seattle University dan lulus pada tahun 1989 dengan gelar sarjana keguruan. Setelah lulus dari kuliahnya itu ya, si Mary Kay ini langsung diterima bekerja sebagai guru SD, tepatnya guru SD kelas 2 di Southwood Elementary School. Di sekolah tersebut ada salah satu murid yang bernama Philly Walau. Dia adalah seorang murid kelas 6 SD lahir pada tahun 1983. Pada saat itu si Philly ini masih berumur 12 tahun guys. Jadi pada saat itu Mary Kay ini sudah dipercaya untuk mengajar di 2 kelas yang berbeda ya, yaitu kelas 2 SD dan kelas 6 SD. Pada saat itu dia jadi wali kelas untuk kelas 6 SD, yaitu kelasnya Philly tadi. Philly ini termasuk anak yang paling aktif dan nakal di dalam kelas tersebut. Tetapi dia meskipun baru berumur 12 tahun ya, tetapi badannya kelihatan dewasa, tidak seperti teman-teman yang lain. Sementara pada saat itu juga si Mary Kay ini juga dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ya, karena tiap hari itu dia selalu berantem atau selalu bertengkar dengan suaminya tersebut. Belum lagi tiap hari dia berhadapan dengan anak-anak yang bandel ya, anak-anak yang nakal di dalam kelas, termasuk si Philly ini. Pada saat itu si Philly ini membuat satu kesalahan ya, dan dia langsung dipanggil oleh wali kelasnya, yaitu si Ibu Mary ini. Dan Ibu Mary ini langsung menghukumnya. Si Philly ini langsung dibawa ke ruangan BK untuk menghadap guru BK ya.
untuk menerima pembinaan seperti itu. Pada saat itu si Ibu Mary ini mengantar si Philly ini untuk menghadap si guru BK ya. Di dalam perjalanan tiba-tiba si Ibu Mary ini menangis. Disitulah si Philly mengeluarkan jurus ya, atau mengeluarkan sifat kedewasaannya. Dia mengatakan kepada Ibu Mary ini dengan suara yang lembut ya. Dia bilang bahwa, "Kenapa ibu menangis? Apakah saya terlalu nakal? Maafkan saya ibu." Dia bilang seperti itu. Willy berusaha untuk menenangkan Mary. Dari situlah benih-benih cinta dari si Ibu Mary ini mulai tumbuh. Akhirnya perasaan yang tumbuh tadi ya berkembang menjadi perasaan cinta. Dan pada saat itu Philly juga merasakan hal yang sama. Philly ini jatuh cinta kepada Ibu Mary ini guys. Hingga waktu berlanjut mereka pun akhirnya terus melakukan hubungan setiap kali bertemu di sekolah maupun di rumah. Sampai mereka melakukan hubungan terlarang. Mereka melakukan hubungan seksual guys. Karena sering melakukan itu, si Philly pun sering diajak ke rumahnya Mary Kay ini. Pada suatu hari si Mary Kay ini bertengkar besar ya bersama suaminya. Pada saat itu si Philly juga sedang berada di rumah si Mary Kay ini. Dia melihat hal tersebut dan di dalam pikirannya ternyata apa yang diceritakan Ibu Mary kepadanya tentang suaminya itu adalah benar saja, karena tiap hari itu mereka selalu bertengkar seperti itu guys. Pada saat itu ya si Philly ini merasa tidak tega ya, dia tidak sanggup melihat mereka bertengkar. Akhirnya dia pun keluar rumah. Sementara Ibu Mary Kay ini ya langsung mengejar Philly dan menyusulnya. Mereka langsung kabur menggunakan mobil dan tidak tahu arah tujuannya mereka kemana. Di malam itu mereka keliling kota sampai mereka berhenti di suatu tempat yang cukup sepi ya. Di sanalah mereka melakukan kemesraan dan melakukan hubungan seks di dalam mobil guys. Pada saat sedang asik-asikan melakukan hubungan seks tersebut ya, terlihat ada lampu senter dari belakang mobil. Ternyata itu adalah pihak kepolisian. Polisi akhirnya membawa mereka ke kantor polisi untuk menginterogasi. Di kantor polisi mereka mengaku bahwa mereka tidak berbuat apa-apa, mereka hanya kerabat, mereka hanya berteman saja. Akhirnya pihak polisi pun membebaskan mereka pada waktu itu. Sejak kejadian itu ya mereka pun sering bertemu dan melakukan hubungan seks guys, sampai 400 kali hubungan seks. Sampai pada tahun 1997 karena sering melakukan hal tersebut, sampai ke tempat umum pun mereka tidak segan-segan melakukan kemesraan. Waktu berlanjut sampai salah satu kerabat dari suaminya Mary Kay yang bernama Steve tadi ya melihat kejadian itu dan dia melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak polisi pun menetapkan Mary Kay ini tersangka ya dan sampai ke pengadilan di persidangan dengan tuduhan memperkosa anak di bawah umur atau tuduhan pelecehan anak di bawah umur seperti itu. Pada waktu itu dia dinyatakan bersalah, cuma ternyata sejak tahun 1996, sejak peristiwa polisi mendapatkan mereka di dalam mobil, si Mary Kay ini sedang dalam keadaan hamil atau mengandung anaknya si Philly tersebut. Jadi pada saat sedang menjalani sidang di pengadilannya, si Mary Kay ini melahirkan anak Philly yang pertama. Pada putusan pengadilan, si Mary Kay ini dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara guys. Akan tetapi pihak pengacara dari Mary Kay ini melakukan banding ya. Akhirnya pihak pengadilan mengurangi hukuman menjadi 6 bulan penjara saja dan 3 tahun masa bersyarat. Dan pada saat itu dia dilarang oleh pihak pengadilan untuk bertemu dengan si Philly tadi.
Hingga pada tahun 1998, si Mary Kay ini menyelesaikan hukumannya, tepatnya pada tanggal 3 Februari. Sejak keluar dari penjara, hanya dalam waktu 2 minggu saja, polisi menangkap lagi si Mary Kay ini bersama Philly sedang melakukan hubungan seks di dalam mobil lagi, guys. Akhirnya pihak polisi ini langsung bawa ke kantor polisi ya, dinyatakan bersalah karena pada saat itu dia sedang menjalani masa bersyaratnya dan si Philly pun masih di bawah umur. Akhirnya lanjut lagi di persidangan di pengadilan. Di pengadilan si Mary Kay ini dijatuhi hukuman lagi dengan hukuman 7,5 tahun penjara. Di dalam penjara ternyata si Mary Kay ini sedang hamil juga. Dan di dalam penjara dia melahirkan lagi, guys, anak Philly yang kedua. Dan pada saat itu dia langsung bercerai dengan suaminya yang bernama Steve tadi. Sooner it's over. You were my only one. Yeah, you were my only one. Waktu berjalan hingga media menerbitkan salah satu buku tentang perjalanan hidup si Mary Kay ini ya, dengan judul Only One Crime Love. Pokoknya inti dari buku tersebut menjelaskan bahwa mereka melakukan itu semua ya karena atas dasar cinta. Hingga waktu berlanjut lagi ya, pada tahun 2004 lalu ya, si Mary Kay ini pun bebas dari penjara, tepatnya pada tanggal 4 Agustus. Pada saat itulah si Philly ini sudah berumur 21 tahun ya, berarti dia sudah dewasa seperti itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah dan menjalani hidup bersama. Hingga pada tahun 2020 kemarin ya, si Mary Kay ini meninggal dunia, guys, seperti itu. Fun. But sooner it's over. Mungkin sekian dulu cerita hari ini ya tentang perjalanan hidup Mary Kay dan si Philly ini. Mungkin ada kekurangan dalam teks tersebut, bisa dituangkan di dalam kolom komentar, guys. Dan jika kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan share ya teman-teman. Thank you, guys.